warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadirin mukarramin yang sama-sama kita hormati, Bapak Syarul Latif, Bapak Dr. Sadede Abdul Fatah, Ibu Aini Masrullah selaku sekretaris, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu serta kajian pelatihan bahasa Arab BSN MUI, juga bekerja sama dengan pesantren Nur Sabil Salam. Kaifahalukum, bagaimana kabarnya semua Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Bisa bertemu kembali dalam keadaan salat walafiat. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah limpahkan karunia-Nya berupa kesehatan, keberkahan, ilmu yang manfaat sehingga kita bisa terus berupaya untuk memperbaiki diri, melanjutkan taklim kita, dan juga siap untuk berusaha dalam perjuangan ya dalam bidang ekonomi syariah. Nah, alhamdulillah selamat anniversary sholat ya. Memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita juga bisa Mi'raj sebagaimana Rasulullah SAW. Kita bisa memperbaiki sholat kita yang 5 waktu, bisa awal waktu, bisa berjamaah, dan juga bisa bermakna sholat yang kita laksanakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya, terutama masih dalam kaidah di pertemuan atau dars 8 ya, As-Samin yang ke-8. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana kita membentuk fi'il amar ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, sehingga sebagai persepsi ya, saya sampaikan terlebih dahulu, sehingga kita hampir punya sekitar 3 atau 4 atau mungkin lebih ya, punya rumus. Nah, rumus utama yang saya sampaikan sebagai maqasidun nahwi atau tujuan dari pembahasan nahwu itu sendiri. Nah, pertama, kita punya jumlah ismiyah dengan tatanannya ada mubtada plus khobar, gitu ya Bapak Ibu ya. Ada mubtada plus khobar. Yang mana mubtada itu rofa, gitu kan? Terus khobar itu rofa. Oke, ini rumus pertama. Oke, ini rumus pertama. Selanjutnya, kita punya juga rumus yang kedua, termasuk dari maqasidun nahwi. Ya. Atau yang kedua kita abaikan dulu urutannya ya, yang saya maksud maqasidun nahwi yang kedua. Tapi dari mubtada khobar kemarin kita punya rumus yang lain. Pertama, dari mubtada khobar itu kalau kemasukan ada kana wa akhwatuha, kana dan teman-temannya, sehingga menjadi bukan mubtada khobar lagi, jadi apa? Kana, ada ismuhu, isim kana, dan khobar kana. Gitu ya. Dengan ketentuan kana dan teman-temannya, bisa fiilnya, fiil mudhari'nya, madinya, dan yang lainnya sudah kita bahas. Isimnya ini rofa. Ya. Maaf Ustaz. Khobar, ya. Boleh di ini enggak? Tengeng nih layarnya Ustaz. Gimana? Itu boleh bisa diputer enggak Ustaz? Kita nengoknya miring. jadi Miring ya? Ya Ustaz, iya. Oh. Kayak gini, Pak. Masih miring tuh. Masih miring, sebentar. Gini. Coba tulisannya. Tadi masih miring sih dari atas ke bawah tadi. Coba sekarang? Sudah. Oke, sudah. Berarti harus potret ya. Kalau potret agak sempit, tapi tidak masalah. Saya ulangi ya. Nah, rumus yang pertama, rumus utama atau yang pertama, kita punya mubtada dan khobar. Ada mubtada plus khobar, ya. Dengan ketentuan mubtadanya rofa,
Ini sudah, ini persepsi terlebih dahulu ya. Dan khobarnya juga rofa. Nah, ketentuan rofanya kalau isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim kita udah pelajari. Gitu ya. Secara umum. Nah, insya Allah sambil jalan nanti bisa semakin runcing lah ya. Insting kita. Ini yang kita sebut dengan jumlah ismiyah. Oke. Sudah ya. Nah, ini sebagai persepsi mengingatkan saja. Selanjutnya dari rumus utama yang pertama tadi, ada yang menyalin atau kita sebut nawasikh ya kemarin. Ketika mubtada dan khobar, berarti saya kasih kodenya apa ya? Misalkan itu tadi poin 1 ya, tapi ada turunannya 1A misalkan ya. Nah, ketika ada apa? Ketika mubtada khobar kemasukan kana dan saudara-saudaranya. Nah, sehingga rumusannya agak berubah ya. Rumusannya jadi berubah. Berubahnya bagaimana kalau ada kana? Nah, tadinya kan mubtada dan khobar rofa-rofa, ada kana menjadi rumusnya seperti ini. Ada kana plus isim kana namanya, terus ada khobar kana. Ya. Nah, tadinya rofa-rofa ini menjadi rofa, kemudian khobarnya jadi nasab. Ini berbeda sedikit atau berubah sedikit di khobarnya. Ya. Itu 1A. Ini termasuk maqasidun nahwi yang pertama, tapi ada ketentuan lain di sini. Sudah ya? Nah, selanjutnya ada 1B. Ya, kita baru sampai 1B. Ketika si mubtada khobar itu kemasukan ada inna dan saudara-saudaranya. Nah, lalu bagaimana rumusnya? Ada inna, selanjutnya ditambah isim inna namanya. Kita sudah pelajari, ada khobar inna. Tadinya mubtada dan khobar itu rofa-rofa, isim inna, gara-gara ada inna, isimnya yang tadinya jadi mubtada, menjadi isim inna, ini menjadi nasab. Ya. Oke, yang ini menjadi nasab, ini berbeda sedikitnya ya. Yang ini tetap rofa. Jadi berubahnya untuk inna adalah di isimnya. Itu 1B. Nah, udah punya berapa rumus tuh? Nomor 1 Romawi besar, 1A, 1B, udah 3. Oke, selanjutnya harusnya ada 1C, tapi karena jarang dan juga kita belum pelajari, nanti insya Allah berikutnya. Nah, sekarang yang kedua, ini juga sudah kita pelajari, yang kita sebut dengan jumlah fi'liyah. Ya, masih ingat Bapak Ibu gimana rumusnya atau polanya? Ada fi'il, ya, ada fi'il ditambah dengan fa'il. Jika dibutuhkan, kalau dia dia transitif atau kita sebut dia fi'ilnya fi'il muta'addi, maka tambahannya ada maf'ul. Gitu ya. Oke, saya perkecil terlebih dahulu supaya bisa jadi rumusnya lengkap nih. Ada fi'il plus fa'il ya, plus fa'il plus maf'ul. Nah, kita pertegas saja ya, maf'ul. Nah, ketentuannya bagaimana? Rumusnya kita juga sudah pelajari. Fi'il itu la mahala min i'rab, ya. Selanjutnya ada fa'il. Fa'il itu rofa. Ya. Nah, sedangkan maf'ul ini nasab. Nah, dengan ketentuan rofanya bagaimana, maf'ul itu nasabnya bagaimana, sudah kita pelajari secara umum. Nah, yang jumlah fi'liyah seperti ini namanya jumlah fi'liyah yang maklum. Nah, tambahkan ya istilahnya, ada fi'il, fa'il, dan maf'ul namanya jumlah fi'liyah yang maklum. Atau kita sebut dengan apa? Kata kerja aktif. Ya. Disebut dengan kata kerja aktif. Nah, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris dan yang lain juga ada ya, yang disebut dengan kata kerja pasif. Nah, dalam bahasa Arab yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah bentuknya adalah fi'liyah, tetapi dengan kata kerja yang namanya kata kerja yang majhul. Ya, majhul atau pasif. Namanya fi'il majhul yang pasif. Majhul.
Ini supaya nyambung ya. Nah, berarti karena ada istilahnya yang berbeda, tentu dong gitu ya, ada sesuatu yang berubah. Nah, sedikit sesuatu yang berubah, tapi cukup prinsip ya, berubah tapi prinsip gitu ya. Nah, yang mana perubahannya? Oke, kita masuk ke materi yang ada di yang ada di darasnya dulu ya, supaya tetap kita melalui daras. Oke, nanti baru penjelasan khususnya. Kita cek dulu daras 8 yang sudah disebar atau sudah diberikan kepada Bapak Ibu. Oke, ini dia. Sip. Dilamar sudah kemarin. Nah, ini ya. Kita pelajari dulu failnya yang disebut dengan al-jumlah al-fi'liyah atau jumlah yang berbentuk kata kerja terlebih dahulu. Contohnya ja'a Muhammadun, ja'anya fi'il, Muhammadun jadi fa'il. Ya. Terus ada yahdafu at-ta'minu ila titik-titik gitu ya. At-ta'minu itu fa'il. Terus tadammanat al-bitaqatul uquda. Al-bitaqatu al-uquda. Al-bitaqatunya jadi fa'il, al-uquda jadi maf'ulnya. Takumu al-masarifu al-islamiyatu biisdari khitabatin. Takumu fi'il, al-masarifu jadi fa'il. Ya. Terus ya juzu lil amili ya sahbu hadal mablaghi. Sahbu jadi fa'il. Nah, hakama al-qadi, hakama fi'il, al-qadi jadi fa'il. Nah, aqbala qadin, ya qadin jadi fa'il. Qara'tu al-kitaba, tu-nya yang kita sebut sebagai apa? Fa'il, isim, domir ya. Itu jadi fa'ilnya. Nah, oke. Sebentar. Terima kasih. Terus yasurruni an aroka. Yasurru itu fi'il ni, maf'ulnya didahulukan. An aroka ini adalah fa'il yang berbentuk jumlah lagi. Atau yang didahului oleh an masdariyah namanya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih mendalam tentang ini. Tapi kita dibuat umum dulu. Ada fi'il, ada fa'il. Nah, di beberapa contohnya di tadi apa? Qara'tu al-kitaba, qara'a itu fi'il yang muta'addi butuh maf'ul, al-kitabanya jadi maf'ul. Nah, ini yang tadi kita maksud apa? Jumlah fi'liyah yang maklum. Sekali lagi, jumlah fi'liyah yang maklum. Atau jumlah fi'liyah dengan kata kerjanya aktif. Gitu ya. Atau melakukan sesuatu lah gitu ya. Apakah itu tadi yang transitif atau yang intransitif. Nah, gitu ya. Selanjutnya, ada yang tadi saya sampaikan sedikit perubahan. Ada yang disebut dengan naibul fa'il. Ya. Apa? Naibul fa'il. Naib artinya pengganti, ya, al-fa'il pengganti dari fa'il. Nah, siapa pengganti dari fa'il itu? Nah, awalnya si naibul fa'il ini adalah posisinya sebagai maf'ul. Nah, kemudian dengan berbagai macam alasan si fa'ilnya kita buang. Apakah emang benar-benar dibuang ataukah emang ketidakadaan si fa'ilnya. Nah, nanti kita sebutkan. Nah, kita baca dulu ya yang ada di sini supaya yang yang telah disediakan bisa kita baca ulang ya terutama. Nah, kita lihat dulu al-jumlah al-fi'liyah al-mabniyah lil ma'lum yang aktif. Kataba Muhammadun ad-darsa. Nah, saya akan catat sedikit. Kataba Muhammadun ad-darsa. Cek, kataba jadi fi'il ya. Muhammadun jadi fa'il. Ad-darsa itu jadi maf'ul. Oke. Cek untuk contoh yang pertama. Kutiba ad-darsu. Kalau di yang pertama kita terjemahkan seperti apa? Muhammad menulis pelajaran. Gitu ya, atau menulis catatan pelajaran. Nah,
Kalau yang ini kutiba ad-darsu, ditulis. Apa yang ditulis? Ad-darsu. Ya. Ad-darsu. Lihat, posisi awal ad-darsu itu ad-darsa. Nah, kemudian Muhammadiyah ini dibuang, ya. Nah, sehingga si ad-darsu ini menempati tempat yang ada di fa'il tadi. Nah, maka si ad-darsu tadinya maf'ul, dia menjadi fa'il. Nah, ini saya jadikan sebagai contoh utama. Nah, termasuk perangkat-perangkat yang memungkinkan terjadinya atau dibuatnya al-jumlah al-fi'liyah al-mabniyah lil majhul. Oke, kita kembali ke screen lagi ya. Oke. Contoh yang tadi sudah ada. Sekarang perangkatnya terlebih dahulu ya. Oke. Untuk membuat mabni lil majhul ya, berarti ini 2A ya kalau kita identitaskan. Ya, kan kalau yang 2 Romawi besarnya fiil, fa'il dan maf'ul. Oke. Nah, perangkatnya pertama ini rumusnya. Rumusnya ada yang pertama karena dia jumlah fi'liyah, berarti memang harus fi'il dulu. Nah, fi'ilnya tambahin fi'il majhul namanya. Ya. Fi'il majhul. Kalau tadi yang me atau yang sifatnya melakukan itu fi'il namanya fi'il maklum. Kalau ini fi'il majhul atau pasif. Ditambah ya naibul fa'il. Oke. Ini rumus utamanya dulu ya. Tolong dicatat terlebih dahulu ini rumus utama. Sekaligus rumus ini dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai perangkat ya terbentuknya jumlah fi'liyah yang majhul. Nah, kenapa saya sebutkan perangkat anak? Karena ada sesuatu yang harus kita rubah. Oke, pertama ini perangkat yang pertama fi'il majhulnya ya. Fi'il majhul plus naibul fa'il. Oke, sebelum masuk ke naibul fa'il, saya akan bahas dulu fi'il majhul. Saya hapus ini ya. Kita buat contoh atau kita buat judul dulu. Fi'il majhul. Nah, sebuah kata kerja bisa dijadikan tadinya aktif menjadi pasif, ya. Ada beberapa ketentuan. Nah, kata kerja yang bisa dijadikan aktif dari aktif menjadi pasif itu ada 2 ya, ada fi'il madi dan juga fi'il mudhari. Nah, kita kalau nyuruh pasti ada yang disuruhnya, gitu ya. Ada yang harus melakukan suruhan kita, namanya fi'il amar, itu jadi nggak bisa untuk dibuatkan sebagai fi'il bina majhul. Nah, screen-nya mati. Oke. Nah, fi'il majhul. Bagaimana caranya? Pertama fi'il madi dulu. Ya, fi'il madi. Nah, fi'il madi dengan semua ketentuan atau semua coraknya, ada fathah semua, ada fathah kasroh fathah, ada fathah domah fathah, misalkan ya seperti itu. Nah, ketika mau dijadikan fi'il bina majhul, syaratnya ya dumma awwaluhu ya. Dumma awwaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Oke. Dumma awwaluhu didomahkan huruf awalnya ya, wa kusiro dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Ingat, rumus dari fi'il madi dumma awwaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Nah, jadi sebelum kita berbentuknya jumlah, kita satuannya dulu nih, perangkatnya dulu. Nah, jadi kalau membuat fi'il majhul dari fi'il madi atau fi'il yang pasif, kata kerja pasif dari fi'il madi, nah caranya tadi yang normal, yang maklum, yang aktif, misalkan ada nasoro, ada doroba, ada alima, ada ijtama'a dan yang lain-lainnya gitu ya. Ada semua yang aktif semua. Kita mau jadikan sebagai fi'il yang majhul. Nah, rumusnya tadi apa? Dumma awaluhu wa kusiro ma qabla
akhirih. Nah, catat dulu. Didomahkan huruf awalnya dan kemudian dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Gitu ya. Dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Oke. Didomahkan awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum akhir. Dah. Nah, kita buat contoh. Sudah ya. Tadi ada kataba. Ini fi'il madi dulu ya. Kataba. Ini sama dengan fi'il yang bab pertama ya. Kataba yaktubu uktub. Nasoro yansuru unsur. Nah, kataba. Tadi bagaimana untuk cara membuat fi'il bina majhulnya, pasifnya? Huruf pertama didomahkan. Kita tulis ulang lagi. Ya. Ini ada kataba. Anggap kataba. Nah, tapi kita tanpa harkat dulu. Dumma awaluhu. Yang pertama di ku. Wa kusiro ma qabla akhirih. Dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Yang ini seperti biasa. Karena dia fi'il madi, fathah seperti biasa. Kutiba. Oke. Contoh yang tadi. Ada lagi misalkan. Ada kotala. Kira-kira jadi apa? Kutila. Oke, kutila. Gampang sekali ya. Ini untuk yang Madi. mujarrad. Madinya mujarrad. Nah, lalu bagaimana kalau yang misalkan tambahan 1, 2, 3? Tidak masalah. 1 ketentuan. Dumma awalhu wa kusiro ma qabla akhiri. Misalkan ada akroma. Ukrima. Oke, ada akroma. Kita tulis ulang. Ya. Tadi apa ketentuannya? Dumma awalhu wa kusiro ma qabla akhiri. Jadi ukrima. Itu ya. Jadi ukrima. Nah, misalkan farroha. Kira-kira jadi apa? Furriha. Oke, sama ya. Dumma awalu wa kusiro ma qabla akhiri jadi furriha. Nah, kalau misalkan kotala itu ada alifnya. Menjadi kalau domah berarti kutila. Gitu ya. Kalau yang tambahan seperti itu ada huruf ilatnya, nanti kita bahas berikutnya sambil ketemu dengan teks-teksnya lah gitu ya. Nah, sekarang kita yang normal-normal dulu gitu ya. Lanjut, misalkan tambahan, ini tambahan 1 ya. Nah, tambahan 2, misalkan yang sudah ada aja. Misalkan ijtama'a. Nah, dumma awaluhu didomahkan dulu. Ya. Nah, ijtama'a menjadi ujtumi'a. Nah, ini kenapa nih jadi domah nih? Gitu kan? Nah, ngikutin si hamzah yang di depan. Ujtumi'a, dan kita anggap dia sebagai huruf yang pertama juga istilahnya gitu ya. Nah, jadi ujtumi'a. Gitu ya. Nah, kalau dalam kaidah yang lebih panjang ya, kalau disampaikan lah gitu ya. Nah, itu memang ada ya. Yang ketentuan kedua itu kalau misalkan ada tambahan tak seperti ini ya, namanya tak mutawa'ah dan seterusnya. Nah, sama gitu ya. Sama itu didomahkan juga ya, taknya didomahkan. Nah, misalkan tambahan 2 masih ada takallama. Takallama gimana jadinya? Menjadi tukul 5 gitu ya. Kita ulang. Didomahkan awalnya ya, didomahkan awalnya takallama didomahkan awalnya jadi tukul sebelum akhirnya kasroh. Nah, ngikutin huruf-huruf yang sebelum akhirnya. Nah, sebelum akhirnya ini yang pertama yang didomahkan, maka yang ini juga domah ikut. Nah, kalau yang sudah jelas sukun, yang awalnya sukun seperti ijtama'a jadi ujtumi'a, si sukunnya tetap sukun. Yang berharkat fathah tadinya atau ya berharkat fathah tadi, maka ngikutin dengan huruf yang pertama. Gitu ya.
Contoh misalkan yang bab kedua in kasaro jadi kusiro. Itu yang tambahan 2 ya. Nah, selanjutnya misalkan ada tambahan 3. Oke. Tambahan 3 kita punya istakhroja ya. Nah, istakhroja bagaimana nih? Istakhroja misalkan. Dumma awaluhu jadi tuh rija. Nah, ini poinnya huruf sebelum akhir dan huruf awal. Awalnya didomahkan, huruf sebelum akhirnya dikasrohkan. Nah, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu, silakan. Barangkali. Ustaz, Ya, silakan. ya, yang kataba jadi kutiba itu kok artinya jauh beda ya? Kalau katabanya menulis, kalau kutiba kok difardukan yang pada surah Nah, Al-Baqarah itu makna beda ya? lain. Dalam Oh Al-Baqarah gitu. itu kutiba ae furido. Itu ada makna lain. Nah, kalau kataba yang kita maksud yang tidak ada balagohnya gitu ya, atau tidak ada maksud lainnya ya sama menulis juga. Kayak tadi kan contohnya apa? Kataba Muhammadun ad-darsa. Ae kalau di mabni majhulkannya apa? Kutiba ad-darsu. Buku atau catatan pelajaran itu ditulis. Gitu ya. Nah, jadi kalau makna kejarnya itu nanti tafsir atau ada balagohnya. Gitu. Jadi tidak semuanya ya Ustaz ya. Iya, betul. Secara umum tetap ya, sip. Oke, itu untuk fiil madi ya, kalau tidak ada yang ditanyakan. Nah, selanjutnya yang kedua ada fiil mudhari. Ya. Ketentuan untuk fiil mudhari yang tadinya aktif menjadi pasif adalah sama awalnya apa? Dumma awwaluhu. Ya. Nah, dumma awwaluhu didomahkan awalnya, bedanya apa? Wa futiha. Futiha qabla akhirih. Nah, bedanya di sini. Kalau fiil madi domah kasroh. Kalau fiil mudhari domah fathah. Gitu ya. Ada dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Oke, kita buat contoh. Diulang lagi. Dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Ya, silakan. Dicatat dulu. Nah, begitu contohnya. Oke. Kita buat contoh ya. Dari kata ba kan sama dengan nasoro, berarti yaktubu ya. Anggap kita udah tahu itu yaktubu. Nah, tapi menjadikan pasif bagaimana tadi? Dumma awwaluhu, didomahkan awalnya. Ini tetap yang sukun-sukunnya tetap. Wa kusiro ma qabla akhiri, jadi yukta. Bu. Nah, karena ini mu'rob bisa yuktabu, yuktaba, nanti ketentuan i'rab berikutnya. Yang pasti tadinya yaktubu menjadi yuktabu, tadinya menulis jadinya ditulis. Tadinya akan menulis atau sedang menulis jadi akan ditulis atau sedang ditulis, gitu ya. Oke. Contoh lain misalkan yansuru, ia menolong. Ia akan atau sedang menolong. Kira-kira jadi apa? Yunsaru. Sip. Jadi yun soru, betul. Contoh lain misalkan sekarang yang tambahannya ada satu akroma yukrimu. Yukrimu jadi gimana? Oke, gampang sekali ya. Jadi yukromu. Farroha jadi yufarrihu yufarrohu. Kotala yukotilu jadi yukotalu. Nah, kalau huruf sebelum akhirnya fathah itu bisa kita identifikasi dia sedang menggunakan fi'il bina majhul. Begitu juga yang tambahan 2 ada yajtami'u misalkan
Yajtami'u. Nah, jadi yujtama'u. Ya. Jadi yujtama'u. Nah, sitanya ini tidak terpengaruh oleh sia yang berharakat doma. Yujtama'u. Kalau tadi fi'il madi itu terpengaruh oleh ujtumi'a. Karena dia sebagai tambahan. Nah, itu kok beda-beda? Nah, ini apa namanya kearbitreran atau kesewenangan bahasa. Ya, orang Arab membuat kaidahnya seperti ini. Gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan fahami ya, selanjutnya kita praktekkan atau kita analogikan ke kalimat-kalimat yang lain gitu ya. Nah, misalkan lagi ada tambahan 3. Yastakhriju. Misalkan yastakhriju. Menjadi apa? Yustakhraju. Sip. Nah, sekiranya seperti itu. Ya, untuk perangkat pertama kita membuat fiil jumlah fi'li ya dengan fiilnya apa? Fiil yang pasif. Ada 2, ulangi lagi yuk. Fiil madi itu apa? Dumma awwaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Kalau fiil mudhari dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirihi. Oke, sip. Betul ya. Nah, itu perangkat pertama dari fiil bina majhul. Nah, perangkat yang kedua adalah naibul fa'il. Ya. Naibul fa'il ini asalnya sebenarnya dia adalah apa? Maf'ul asalnya. Oke. Saya buat contoh dari yang tadi ada dalam daras ya. Kataba Muhammadun. Perkecil dulu nih. Ininya size-nya. Oke. Kataba Muhammadun ad-darsa. Nah, gini ya, kurang lebih seperti ini. Karena harus potret nih. Kita cek dulu. Kataba ini fiil ya. Ini fiil. Ini yang maklum dulu nih. Fiil. Yang ini jadi fa'il, harus rofa, maka bacanya Muhammadun. Ad-darsa harus nasab. Ini karena dia di maf'ul. Oke. Maf'ul. Nah, ceritanya kita mau buat fiil yang majhul. Nah, ketika ada fiil majhul berarti kita tidak butuh fa'il. Tapi harus ada yang menggantikan fa'il. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, kita sudah pahami bahwa yang namanya fiil itu pasti ada fa'il. Nah, dalam bahasa Arab dikatakan fa'ilin adalah umdah atau inti. Ya, inti dalam pembicaraan salah satunya adalah fa'il. Sedangkan maf'ul ini fadlah, bisa ya, bisa enggak keperluannya. Nah, ketika si fa'il ini dibuang, wah berarti kehilangan umdah dong. Kehilangan inti dari pembicaraan. Maka perlu yang menggantikan si fa'il tersebut, namanya naibul fa'il. Maka si maf'ul ini tadinya kan fadlah. Betul ya? Tadinya fadlah. Karena dia menempati tempatnya fa'il, dia berubah status menjadi umdah. Ya, dengan catatan tadi, perangkat pertamanya harus dimajhulkan dulu. Gitu ya. Perangkat pertamanya harus dimajhulkan dulu. Oke, sebelum kita membuat dulu perangkat naibul fa'ilnya, pertanyaannya nih. Kenapa sih harus dibuang fa'ilnya? Dan kenapa sih harus membuat menjadi apa? Fiil yang sifatnya majhul, yang pasif. Nah, kan gitu ya pertanyaannya. Nah, kalau dalam istilah bahasa Arab, dan saya yakin juga sama untuk bahasa-bahasa yang lainnya gitu ya. Kenapa sih tadinya aktif menjadi pasif? Karena ada beberapa tujuan. Gitu ya. Apakah sifatnya lafzi secara lafaz ataukah sifatnya secara maknawi? Gitu ya. Nah, secara lafzi tentu kita tahu kalau misalkan nih kata Muhammadun ini ada berapa kata? Kata Muhammadun ada berapa kata? 3. 1, 2, 3 ya. Nah, misalkan saya lafaz, saya mau menghemat tulisan. Nah, maka dibuang salah satunya, yakni si fa'il. Jadi kutiba ad-darsu. Nah, itu secara lafaz tujuan utamanya. Nah, sekarang yang paling banyak adalah tujuan secara maknawi. Gitu ya. Tujuan secara
Nawi, apa tujuannya? Banyak. Nah, pertama misalkan si fa'il itu udah pasti ketahuan, gitu ya. Karena udah pasti ketahuan, artinya udah pasti fa'ilnya itu, nggak perlu sebutin lagi. Nah, atau sebaliknya, fa'ilnya ini nggak diketahui. Saking nggak diketahuinya, ya udah nggak bisa disebutkan. Nah, berarti bisa maklum atau majhul artinya. Atau bisa diketahui atau belum diketahui pelakunya. Oke, saya buat contoh. Dalam Al-Quran ada ya, khuliqal insanu dha'ifa. Iya. Khuliqal insanu dha'ifa. Atau kalimat dhaifanya kita abaikan dulu. Khuliqal insanu. Nah, manusia diciptakan. Nah, pertanyaannya, ini masuk ke golongan yang mana nih? Atau ke kategori yang mana? Asalnya sebenarnya apa sih? Asalnya? Betul. Khalaqallahu al-insana. Kalimat Allahnya dibuang. Nah, salah satu tujuan utamanya apa? Wah, udah jelas yang menciptakan manusia itu adalah Allah, jadi nggak perlu disebutin lagi. Gitu ya. Jadi khuliqal insanu. Nah, atau kita sering dengar gitu ya. Ya, kutila al jarihu misalkan. Ya. Telah dipukul atau dibunuh ya bahasa di situ, duriba deh. Duriba al jarihu. Ya. Telah dipukul. Siapa? Orang yang sudah terluka atau orang yang terluka. Kenapa sih itu terluka? Duriba al jarihu misalkan ya. Orang yang terluka itu dipukul. Telah dipukul. Nah, pertanyaannya, mana nih fa'ilnya? Wah, nggak tahu. Gitu kan? Tahu-tahu dia berdarah aja. Nah, maka pakainya kalimat yang sifatnya apa? Majhul. Kenapa? Karena fa'ilnya nggak ketahuan. Kita ngelihat itu udah berdarah aja kan gitu kan misalkan. Udah benjol aja ya. Nah, ini kategori yang kedua. Karena ketidaktahuan adanya fa'il itu siapa. Ada juga contoh yang lain adalah mengagungkan. Ya, atau menghormati, memuliakan dari sebuah kalimat yang mungkin kalau disebutkan itu kurang pas, gitu ya. Atau mungkin kalau disebutkan mengurangi mantapnya dari pernyataan yang dimaksud. Contoh yang tadi ada dhaifanya. Khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu halnya dalam keadaan lemah. Nah, Allahnya kemana nih? Gak disebutin, gitu ya. Nah, kita ta'ziman kepada Allah. Allah itu menciptakan semuanya, termasuk manusia yang lemah, kan gitu kan? Nah, tapi bukan berarti Allah lemah. Nah, maka kita nggak perlu sebutkan. Kenapa? Karena kita mengagungkan Allah, walaupun Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah, gitu ya. Atau sebaliknya, kita buat kalimat yang majhul itu karena untuk menghinakan, misalkan ya untuk menghinakan. Untuk menghinakan itu ya, kalau tadi jelas mulianya, ini jelas hinanya misalkan, gitu ya. Nah, korban itu dimutilasi misalkan. Nah, kalau saya bahasanya kayak gitu terus ya, yang mudah ya. Nah, ternyata apa? Oh, udah jelas, udah viral, gitu ya. Di mana? Di sosial media, di TV, semuanya udah tahu lah gitu. Itu pelakunya. Dan itu udah supaya untuk menghinakan gitu kan. Nah, maka pakai dengan kalimat yang sifatnya majhul. Nah, gitu kira-kira ya untuk tujuan. Kenapa sih repot-repot bahasanya seperti itu? Ya, merubah tadinya fiilnya itu aktif menjadi pasif. Tadinya ada fa'il udah enak gitu ya. Menjadi nggak ada fa'ilnya. Si maf'ul menjadi fa'il. Nah, gitu ya. Itu dari segi maksud. Nah, selanjutnya kita tulis ulang dulu kataba Muhammadun ya ad-darsa supaya cukup. Oke. Kataba Muhammadun ad-darsa. Nah, ketentuan berikutnya tadi kan apa? Muhammadnya dibuang. Ya, Muhammadnya dibuang karena sudah diketahui kah gitu ya. Atau ini pelajarnya siapa yang nulis nggak tahu kah atau sebaliknya lah gitu ya. Maksud-maksud yang tadi. Nah, ad-darsanya tadi kan mansub atau nasab. Ya. Karena dia menjadi naibul fa'il berubah menjadi marfu.
Maka kita sebutkan naibul fa'il itu sama dengan rofa. Nah, ini yang signifikan berubahnya adalah posisi dalam i'rab. Tadinya maf'ul itu nasab, ya, berubah menjadi naibul fa'il menjadi rofa. Nah, ini kesimpulannya. Akhirnya tadinya ad-darsa menjadi ad-darsu. Gitu ya. Tadinya ad-darsa menjadi ad-darsu. Nah, kalau tadi contoh khalaqallahu al-insana. Kalimat Allahnya dibuang menjadi khuliqal insanu. Nah, itu aja berubahnya, ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Silakan Bapak Ibu. Kita kembali ke darsnya dulu ya. Oke, sambil ini catat, barangkali ada yang tanyakan, silahkan. Ya. Kalau lensnya dirubah jadi foto nih nanti. Oke, contoh nih, di sini ada ya. Ini yang disampaikan rumus umum dulu ya. Yang mana naibul fa'ilnya adalah isim zohir. Oke, kita cek. Kutiba Muhammadun ad-darsa. Cek ad-darsanya dulu ya, yang dijadikan perangkatnya tadi ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Nah, si maf'ulnya ad-darsa. Fa'ilnya kita buang menjadi kataba jadi kutiba, ad-darsa jadi ad-darsu. Muhammadnya buang. Ya. Terus contoh yang keempat dulu. Atau yang ketiga dulu. Ketiga dulu nih. Ya'tabiru an-nasu khitabatid dhaman. Ya. Nah, menjadi ya'tabirunya jadi apa? Jadi tu'tabaru. Oh, kok berubah jadi tu gitu ya. Karena khitabat di sini ya, dia muannas, maka mengikuti nih muannas dengan tak. Iya ya, kita udah belajar. Oke, annasnya dibuang. Khitobati tadinya mansub menjadi khitobatud domani. Jadi domah salah satu tanda dari rofa. Contoh lain ada ahallallahul bai'a. Ahalla fi'il menghalalkan siapa? Fa'ilnya Allahu Allah. Al bai'a jadi maf'ul. Nah, Allahnya kita buang, ya, kalimat Allahnya kita buang karena udah pasti yang punya legitimasi halal dan haram itu adalah Allah. Kan gitu kan? Maklum dah, kita nggak usah pakai kalimat fa'ilnya, menjadi ahalan jadi uhilla al bai'u. Terus sama nih, harramallahu riba wa halallahu al bai'a wa harramar riba wa harramallahu ar-riba. Nah, harrama fi'il kita rubah menjadi pasif jadi hurrima. Allahu fa'il kita buang kalimatnya. Ar-riba tadinya dia maf'ul menjadi naibul fa'il. Bacanya ar-riba lagi kenapa? Karena dia ada huruf ilatnya. Sebenarnya dia domah, tapi muqaddarah namanya, ditakdirkannya domah. Oke, ada dafa'a ro'isu syirkati ar-rawatiba. Dafa membagikan siapa ar-ro'isu syirkati, pimpinan perusahaan, ar-rawatiba ing gaji, misalkan ing lagi maf'ul ya. Maf'ulnya rawatiba gaji ya. Dafa'a fi'il ro'isu syirkati itu menjadi apa? Menjadi fa'il, ar-rawatiba jadi maf'ul. Dafa'anya kita rubah karena kita mau pakai pasif. Dafa'a menjadi dufi'a. Ar-rawatibu menjadi ar-rawatiba menjadi ar-rawatibu. Nah, kenapa ada tak taknis? Ar-rawatibu kan jamak ya. Maka kita buat fiilnya dianggap muannas. Jamaknya jamak taksir. Dufi'at ar-rawatibu.
Jadi gaji telah dibagikan atau telah ditransfer misalkan gitu ya. Nah, udah dibagikan. Siapa yang membagikan? Siapa lagi kalau bukan pimpinan perusahaan yang mewakilkan ke bendahara misalkan atau bagian keuangan. Nah, karena udah maklum, udah ini kita buang aja gitu kan. Dufiat ar-rawatibu. Oke. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu, Bapak Ibu silakan. Nanti ada tambahan kaidah lagi ya. Silakan. Daras yang 8 ini sudah dibagikan semua kan ya? Sudah, Ustaz. Oke. Ada yang tanyakan? Cukup paham ya, insya Allah. Insya Allah. Oke. Nah, sebagai tambahan perlu disampaikan ya, ketentuan naibul fa'il ini sama dengan ketentuan fa'il. Gitu ya. Kalau tidak salah saya sudah menyampaikan tuh ya di pertemuan sebelumnya ketika kita membuat bentuk jumlah fi'li ya, ada fa'il, ada ketentuan fa'il itu ada 7 ya. Kalau tidak salah saya pakai PowerPoint waktu itu ya. Ada 7 ketentuan fa'il. Mulai yang umumnya ya, kalaupun nggak 7-7-nya kesebut, satu fa'il itu dan sekarang naibul fa'il itu harus marfu, harus rofa. Ya, rofanya bisa dengan doma, bisa dengan alif, dengan wawu atau dengan nun. Ya, kalau nun mungkin itu fi'il ya, tidak. Harus rofa. Yang kedua, harus didahului terlebih dahulu oleh fi'il yang majhul. Itu ya. Harus didahului dulu oleh fi'il yang majhul. Emang dia nggak bisa duluan. Nah, kalau duluan kan dia isim. Kalau dia duluan nanti berubah bukan fi'liyah lagi menjadi ismiyah dong, jadi mubtada khobar kan gitu ya. Nah, maka syarat yang kedua tetap dia harus didahului terlebih dahulu oleh fi'il. Kalau naibul fa'il fi'il yang majhul. Nah, gitu ya. Ketentuan yang kedua. Terus ketentuan yang ketiga ya. Ketentuan yang ketiga, kalau fa'il itu ya, ketentuan ketiganya dia terbagi menjadi 2. Ada fa'il isim zohir, ada fa'il isim domir. Nah, isim zohirnya jelas, kataba Muhammadun, Muhammad tuh jadi fa'ilnya. Nah, kalau yang isim domirnya kita juga udah pelajari, kataba huwa, kataba huma, katabu hum, katabat hiya, katabata huma, katabna hunna. Nah, itu fa'ilnya isim domir. Nah, bagaimana naibul fa'il? Sama. Gitu ya, sama. Samanya bagaimana? Sama, terbagi menjadi 2. Kutiba ad-darsu. Itu naibul fa'ilnya isim zohir. Emang ada isim domirnya? Ada, sama. Kutiba huwa. Kutiba huma. Kutibu hum. Kutibat hiya. Kutibata huma. Kutibna hunna. Kutibata anta. Kutibtuma antuma. Kutibatum antum. Kutibati anti. Kutibtuma antuma. Kutibtunna. Ya. Kutibtu kutibna. Nah, sama seperti itu ujungnya. Nah, yang membedakan apa? Tadinya dia misalkan tadinya jadinya maf'ul menjadi fa'il. Nah, tapi menempati posisi fa'il saja, maka disebutnya naibul fa'il. Nah, berarti kalau kita sebutkan kataba, dia menulis. Kataba, mereka berdua menulis. Katabu, mereka bertiga atau lebih menulis. Nah, kalau kutiba juga sama. Kutiba. Ya. Nah, kutiba ad-darsu. Nah, 1 pelajaran ditulis. Kutiba, 2 pelajaran ditulis. Misalkan 2 pelajaran. Ya, kutibu, ditulis tuh pelajaran semuanya. Gitu kan? Nah, kalau mau manusia boleh, misalkan
Duriba, dipukul. Si Zaid, duriba Zaidun. Si Zaidnya kita buang. Duriba. Duriba, si Zaid dan si Ammar dipukul. Duribu, ada banyak orang yang dipukul. Pemukulnya siapa? Tidak tahu misalkan. Terus duribat, perempuan juga dipukul. Duribata, ada 2 orang tuh yang jadi korban, perempuan misalkan. Nah, duribna, aduh banyak juga ternyata. Nah, itu seperti itu. Dan seterusnya, gitu ya. Terbagi menjadi 2. Ada naibul fa'il isim zohir, ada naibul fa'il isim domir. Nah, gitu ya. Oke, itu baru 3 ya. Nah, sekarang yang keempat. Ya. Yang keempat itu apa? Si naibul fa'il sama dengan fa'il itu kita hapuskan atau kita sepikan atau kita kosongkan dari tanda-tanda tasniyah atau jamak pada fiilnya. Gitu ya. Nah, masih ingat ya ketika kita sebutkan apa? Kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba Muhammadun, atau 2 orang namanya Muhammad, misalkan kataba Muhammadani ad-darsa. Atau jadi ad-durusa kalau banyak pelajarannya. Nah, kalau bertiga katabu, misalkan harusnya kalau domir ya menjadi kataba. Ya, kataba at-tullabu ad-darsa. Nah, tetap kataba terus. Jadi kalau isim zohir, ya, kalau isim zohir, fa'ilnya tetap nggak ada perubahan. Kataba ya kataba. Walaupun fa'ilnya 2 orang, 3 orang, gitu ya. Nah, itu hukum keempat dari fa'il. Begitu juga pada naibul fa'il. Gitu ya. Nah, kalau yang kelima ini apa namanya ya? Boleh dipakai, boleh enggak, atau kadang dipakai, kadang enggak. Apa? Ketika ada sebuah kalimat yang bernada pertanyaan atau sesuatu yang sudah dipahami, maka boleh membuang fiilnya, tapi fa'ilnya nggak boleh dibuang. Contoh gini, tadi siapa yang baca Quran? Kok bagus sekali, gitu ya? Nah, jawabannya si Zaid, gitu kan? Padahal harusnya lengkapnya bagaimana? Man qoro'a. Siapa tadi yang udah baca Quran? Misalkan ya. Jawabannya apa? Qoro'a Zaidun. Si Zaid telah membaca Quran. Nah, kita buang tuh qoro'anya. Boleh. Menjadi apa? Man qoro'a. Siapa yang tadi udah baca? Zaidun. Nah, kenapa qoro'a dibuang? Karena udah tahu, udah nggak perlu. Nah, jadi boleh. Itu hukum yang kelima. Ya. Dari fa'il ataupun naibul fa'il. Nah, selanjutnya ada yang keenam nih, ya ketentuannya. Kalau naibul fa'ilnya, kalau sekarang atau fa'ilnya yang sebelumnya itu jelas adalah mu'annas atau yang dianggap mu'annas, maka fi'ilnya tambahkan dengan tak tanis. Ya, tambahkan dengan tak tanis. Seperti tadi, ya, dafa'a ro'isu syirkati ar-rawatiba. Karena kita buat jadinya fiilnya pasif, dufi'at ar-rawatibu. Nah, kok ada tak tanisnya? Oh, naibul fa'ilnya dianggap muannas karena jamak taksir misalkan. Gitu ya. Nah, atau misalkan lagi Nasara Muhammadun Fatimata. Misalkan Muhammad menolong Fatimah. Nah, Muhammadnya kita buang kalimatnya menjadi apa? Nusirat Fatimatu. Fatimah ditolong. Nah, kenapa ada taknya? Oh, naibul fa'ilnya adalah perempuan. Sebagaimana fa'il, kalau perempuan ada tanisnya. Gitu ya. Qomat Hindun. Katakan si Hindun telah berdiri. Itu ketentuan keberapa? Keenam ya. Dari fa'il atau juga dari naibul fa'il. Nah, itu ya. Nah, sebenarnya ada yang ketujuh, tapi cukup 6 saja ya. Yang 7-nya adalah tambahan. Nah, ada sedikit tambahan lagi. Tadi kan kalau maf'ul adalah fadlah ya, Bapak ya? Fadlah ya, atau tambahan.
kita pernah belajar juga bahwa untuk fadlah ini si maf'ul boleh didahulukan. Gitu ya. Contohnya na'budu iyyaka atau na'buduka. Sorry, mohon maaf. Na'buduka. Kami beribadah kepadamu wahai Allah. Boleh didahulukan. Jadi iyyaka na'budu. Gitu ya. Iyyaka na'budu. Nah, itu ketika dia sebagai maf'ul. Nah, kalau dia sebagai naibul fa'il, ketentuannya nggak bisa. Gitu ya. Sebagaimana ketentuan fa'il, nggak boleh mendahului fi'ilnya. Nah, berarti ini ketentuan ketujuh gitu ya. Bahwa masih ketentuan yang kedua berarti ya. Masih bahwa si naibul fa'il ini itu tidak boleh mengikuti tidak boleh mendahului si fiilnya, nggak boleh ya. Nah, itu 6 ketentuan pada naibul fa'il sebagaimana ketentuan pada fiil ya. Ya, barangkali ada yang tanyakan, silakan. Mohon maaf Ustaz, yang ketentuan keempat kelima tadi agak ketinggalan Ustaz. Oke, ketentuan keempat ya. Kalau ketentuan keempat tadi apa? Itu Kosong. disepikan atau Tanda-tanda dikosongkan tasniyah. dari tanda-tanda tasniyah atau jamak. Walaupun fa'ilnya ketika dia maklum atau naibul fa'ilnya ketika dia majhul itu bentuknya tasniyah ataupun jamak. Tetap fi'ilnya tetap harus terhindar dari tanda-tanda tasniyah dan jamak. Jadi tetap kalau kutiba ya tetap kutiba. Gak usah jadi kutiba, kutibu, gak usah. Gitu ya. Nah, sedangkan yang kelima tadi apa? Ketentuannya. Nah, kalau kelima itu boleh dibuang. Kalau fa'ilnya Kalau fi'ilnya itu sudah diketahui atau nggak perlu kita sebutkan lagi, sedangkan fa'ilnya tetap harus ada. Contohnya apa? Man qara'a al-Qur'ana. Siapa tadi yang udah baca Quran? Kita jawabnya apa? Zaidun. Ae qara'a al-Qur'ana Zaidun. Qurannya dibuang. Gitu ya. Itu ketentuan kelima. Jadi boleh dibuang fi'ilnya. Sedangkan fa'il nggak boleh. Gitu ya. Oke. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Yang ketujuh itu kenapa saya sebutkan tambahan ya, karena mirip dengan ketentuan yang kedua sebenarnya. Yakni beda sedikit sih, beda sedikitnya apa? Tetap harus ada yang namanya fiil itu ada fa'ilnya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan mirip itu karena sama-sama ya, poinnya sama, harus ada fiil, ada fa'il. Nah, bedanya kalau ini tambahan ya, yang ketujuh itu antara fiil dan fa'il itu ya harus muttasil. Ya, ketentuannya apa? Harus muttasil dalam artian si fiil kalau ada fiil ya harus ada fa'il. Gitu. Kalau si fiil ya harus ada fa'il. Nah, lalu kalau maf'ul bagaimana kita bandingkan dengan maf'ul? Gitu ya. Nah, kalau maf'ul dia asalnya itu terpisah dari fiilnya. Nah, saya ulangi. Ketentuan ketujuh adalah asal muasalnya dari fiil dan fa'il itu berdampingan. Asalnya ya. Nah, sedangkan kalau dengan maf'ul si fiil asalnya itu terhalangi oleh fa'il dulu. Ya. Nah, itu asal muasalnya yang dimaksud dengan ittisal ya, harf atau muttasil ya.
Itu ketentuan asal. Nomor 7 ini adalah ketentuan asal dari fiil dan fa'il itu harus muttasil. Ketentuan asalnya. Nah, tetapi tadi kenapa saya sampaikan sebagai tambahan, tetapi kadang-kadang kalau sudah difahami, kadang-kadang diputer. Kadang-kadang kita buat fa'ilnya di belakang. Maf'ul dulu, misalkan. Ya, misalkan. Itu bisa juga. Kalau sekiranya itu tidak membuat kekeliruan yang membaca atau yang mendengar. Gitu ya. Nah, terutama kalau dalam bahasa Arab kan ada gampang, ada sulit ya untuk mengidentifikasi. Misalkan gitu ya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia gampang. Ya. Nah, begitu juga dengan naibul fa'il. Gitu ya. Naibul fa'il itu antara fi'il majhulnya dengan naibul fa'ilnya harus berdampingan. Nah, kebetulan kalau naibul fa'il nggak ada maf'ul, jadi jelas. Naibul fa'il ada setelah fi'il majhul selesai. Gitu ya. Nah, oke, barangkali ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Nah, saya akan coba kasih contoh nih. Surah, saya buat dulu ya. Cari dulu ayatnya. Misalkan 30 aja deh. Nah, ini. Nah, siap. Kita kembali dulu ke sini. Oke, di Al-Quran ada sering sekali kita baca ayat yang ada kalimat seperti ini. Misalkan, oke, perhatikan. Nah, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Perhatikan, ada utul kitab. Ya, utul kitab. Oke, kita coba cek terjemahnya dulu ya. Yang gampang itu terjemahnya sebentar. Nah, sip. Nah, ini. Dan tidaklah berpecah belah orang yang didatangkan Alkitab. Yang didatangkan Alkitab atau diberikan Alkitab. Nah, berarti itu udah jelas apa? Fi'il yang bina majhul ya, atau kita sebut apa? Yang pasif gitu ya. Nah, kita fokus ke utul kitab. Nah, kenapa Alkitabanya ini jadi maf'ul nih? Kenapa ini mansub nih Alkitaba? Enggak utul kitabu. Gitu kan? Nah, ternyata Alkitabah di sini dia posisinya tetap mansub. Nah, kita cek dari terjemah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan. Nah, yang didatangkan Alkitab. Oke. Pertama, yang jadi naibul fa'ilnya siapa? Utu didatangkan kepada mereka. Berarti jadi apa? Hum ya. Ya kan? Utu mereka diberikan. Nah, Alkitabah ini jadi objek. Nah, tapi kita sebut ini sebagai objek yang kedua. Ada istilah namanya maf'ul bih tsani. Jadi objek yang kedua. Asalnya misalkan kalau kita buat jumlah fi'liyah maklumnya atallahu lahum alkitaba. Gitu ya. Ata berarti panjang ya, ini mendatangkan atahum alkitaba. Ata Allah mendatangkan hum kepada mereka alkitab. Kalau enggak Allahnya misalkan kita tulis atallahu
atallahu lahum alkitaba. Nah, kalau nggak ada Allahnya boleh langsung atahum alkitaba. Kalau nggak boleh atahumullahu alkitaba. Nah, Allah yang kita buang sebagai failnya. Atanya jadi apa? Utu. Nah, terus yang naibul failnya mana? Hum. Karena hum ini adalah isim domir, maka kita buang saja. Cukup dengan utu. Gitu ya. Nah, lalu alkitabah ini asalnya dia naibul dia asalnya adalah maf'ul bih tsani. Nah, posisinya tetap sebagai maf'ul bih tsani. Nah, kita jangan terkecoh. Ini kok dia berharkat fathah berarti mansub dong. Nah, sedangkan ini fiilnya majhul. Oh, ini bukan jadi naibul fa'il. Dia menjadi maf'ul bih yang kedua. Yang jadi naibul fa'il adalah maf'ul bih yang pertama. Nah, itu. Ini ada contoh unik lain gitu ya dari ayat yang memakai kalimat yang majhul. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu. Barangkali ada yang tanyakan, silahkan. Ya. Nah, Terus yang umiru tadi, Ustaz. Nah, sama ya, umiru ya. Yang wama umiru. Ya. Oke, wah kebetulan betul sekali nih, sama ya. Wama umiru. Nah, tidaklah mereka diperintahkan, kan itu ya. Tidaklah mereka diperintahkan. Nah, umiru. Nah, fiilnya majhul. Gitu ya. Fa'ilnya mana? Dibuang. Nah, maf'ulnya awalnya apa? Hum. Gitu ya. Amaro humullahu misalkan. Atau misalkan yang datang itu para rasul. Amaro ya, hum ar-rasulu gitu kan? An ayya budullaha misalkan. Nah, jadi umiru di sini betul sekali ini adalah fiil bina majhul. Yang mana fa'ilnya dibuang, terus yang jadi fa'ilnya disebut naibul fa'il. Mana? Naibul fa'il isim domir. Asalnya kalau huanya umiro. Umiro. Dua orang umiro. Banyakan umiru. Kalau hiya umirot. Umirota. Umirna. Gitu ya. Contoh lain dalam doa iftitah. Ada ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Nah, umirtu. Dan karena itu aku diperintahkan. Tuh. Asalnya amarallahu li atau amaroni Allahu gitu ya. Allah memerintahkan kepadaku. Ya. Nah, tapi Allahnya dibuang. Kenapa? Ini mah gak usah Allah perintahkan, tapi saya diperintahkan karena memang saya sholat untuk Allah, semuanya untuk Allah gitu kan, ibadah saya ya. Nah, maka karena itu wabidzalika umirtu. Nah, itu contohnya ya. Sama. Yang ini contoh untuk naibul fa'il isim domir. Nah, itu kira-kira. Nah, terima kasih Pak Akmal. Tambahan. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bapak Ibu, silakan. Ya, cukup ya. Kalau tidak ada yang tanyakan, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, dikembalikan ke guru kami, Ustaz Dede, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ustadz Asep atas materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini.